Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi di mata kuliah web programming. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan demonstrasi tugas pada pertemuan kelima, yaitu tentang setting base URL, kemudian pembuatan database, dan pembuatan model untuk model user dan juga mobil. Nah, selain itu, nanti kita juga akan membuat studi kasus terkait rental mobil, di mana rental mobil ini merupakan sebuah aplikasi reservasi atau booking peminjaman mobil pada sebuah rental yang dilakukan secara online dengan melibatkan anggota, kemudian admin dan aplikasi rental mobil itu sendiri. Nah, aplikasi rental mobil ini adalah aplikasi berbasis web yang dibuat untuk booking mobil untuk dipinjam. Tujuannya agar memudahkan para pengguna dalam mencari mobil dan ingin meminjam mobil tersebut. Jadi sebelum datang ke rental dan meminjam mobil, pengguna bisa mencari terlebih dahulu mobil yang akan dipinjam itu tersedia atau tidak. Nah, untuk alur logikanya, seseorang yang ingin melakukan booking itu harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah menjadi anggota, baru dapat melakukan booking terhadap mobil yang akan dipinjam. Setelah melakukan booking, nanti anggota harus mengambil mobilnya ke tempat rental ya dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian konfirmasi ke petugas atau admin untuk diambilkan mobil yang telah di-booking berdasarkan bukti booking melalui aplikasi. Nah, kemudian di sini ada beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan user. Yang pertama adalah admin. Nah, seorang admin dapat login ke dalam aplikasi rental, kemudian admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data mobil pada aplikasi. Admin dapat melihat data booking dan melanjutkan proses booking sampai mobil dipinjam, serta admin dapat memproses pengembalian mobil yang sudah selesai dipinjam. Kemudian untuk pengunjung, pengunjung dapat melihat data mobil yang ada pada aplikasi, kemudian dapat melakukan registrasi untuk menjadi anggota dan dapat memberikan komentar melalui buku tamu. Dan yang terakhir ini untuk anggota. Nah, anggota dapat login ke sistem aplikasi, kemudian anggota dapat melakukan booking terhadap mobil yang ada pada aplikasi, dan anggota dapat mencetak bukti booking untuk dibawa ketika akan mengambil mobil yang di-booking. Yang berikutnya ada kebutuhan sistem. Nah, di sini sistem akan melakukan validasi username dan password ketika ada seorang user yang melakukan login. Kemudian sistem juga akan melakukan validasi data mobil dan juga data anggota yang akan diinput ke dalam database. Serta nanti sistem juga akan memblokir dan memberikan notifikasi apabila ada seseorang pengunjung yang mengklik tombol booking tanpa melakukan login terlebih dahulu. Sistem akan menghapus secara otomatis data booking yang sudah lewat dari 1 kali 24 jam. Jadi nanti akan dihapus otomatis setelah 1 kali 24 jam. Kemudian sistem dapat mengkalkulasi denda yang harus dibayarkan ketika ada anggota yang terlambat mengembalikan mobil. Dan sistem juga dapat menampilkan mobil yang dicari oleh user berdasarkan kriteria pencarian. Nah, pertama di sini kita ada persiapan pembuatan aplikasinya, yang dimana pada tahap ini terdiri dari instalasi code igniternya, kemudian pemilihan tools pendukung, setting base URL, kemudian load library, helper, dan segala yang kita butuhkan. Tapi di sini tidak akan dibahas instalasi karena sudah pernah dijelaskan di pertemuan awal. Jadi di sini akan langsung ke setting base URL dan pembuatan database dan seterusnya. Di sini untuk nama projectnya atau nama foldernya nanti adalah rental underscore mobil. Ya, jadi nanti untuk setting base URL kita masuk ke rental mobil, kemudian ke application, ke folder config, kemudian buka file config.php. Kemudian nanti kita akan menyeting untuk base URL-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat di modul ya. Di modul di sini untuk studi kasus pembuatan rental mobil.
Nah, ini tadi sudah dibahas terkait dengan kebutuhan user, kemudian kebutuhan sistem. Nah, kemudian di sini ada setting base URL. Jadi nanti di config-nya ya, kita setting. Nah, kemudian setelah kita setting base URL, kita juga harus meload beberapa library dan juga helper yang nantinya akan kita gunakan di aplikasi ini ya. Jadi nanti kita buka ke bagian autoload.php, di mana nanti untuk di bagian librariesnya kita tambahkan yaitu form validation, kemudian ada session dan juga ada database. Kemudian untuk helpernya kita akan menambahkan untuk URL-nya. Baik, di sini saya sudah coba untuk melakukan instalasi studi kasus rental mobil ya. Di sini sudah ada projectnya rental mobil. Pertama tadi kita coba setting base URL-nya ya di application, config, kemudian config.php. Nah, di bagian base URL-nya kita tambahkan sesuai dengan URL-nya ya. Di sini secara default biasanya http kemudian localhost slash nama projectnya yaitu rental mobil. Nah, kalau di sini ada beberapa perubahan terkait dengan port localhostnya sehingga harus ditambahkan 8080. Tetapi secara default hanya localhost saja. Kemudian jangan lupa nanti di indeksnya kita hapus index.php-nya, kemudian kita buat file .htaccess sehingga nanti kita tidak perlu menggunakan index.php di ketika pemanggilan base URL. Kemudian ini sudah untuk base URL. Kemudian yang berikutnya adalah autoload. Ya, di bagian autoload kita akan meload helper dan juga library yang kita butuhkan. Untuk di libraries kita butuh form validation, kemudian session dan juga database. Sedangkan untuk di bagian helpernya kita tambahkan untuk URL-nya. Nah, seperti ini kalau sudah kita simpan. Nah, berikutnya kita akan coba untuk pembuatan struktur database-nya ya. Nah, di sini merancang dan membuat database aplikasi untuk rental mobil dan juga nanti ada konfigurasi database di CodeIgniter. Nah, di sini ada beberapa tabel yang nantinya akan kita buat ya. Jadi pertama kita buat database dulu dengan nama rental ya. Kemudian ada tabel user ya yang strukturnya seperti ini. Ada ID, kemudian nama, email, image, password, role ID, is aktif dan tanggal input dengan masing-masing tipe datanya dan juga auto enrollment atau primary key-nya. Kemudian ada table role ya, di sini ada ID dan juga role di mana nanti isi dari tabelnya adalah administrator dan juga member. Kemudian tabel berikutnya adalah kategori, ada ID kategori dan nama kategori. Kemudian ini isi dari tabel kategori. Kemudian tabel mobil, ya di sini tabel mobil ada 11 field yang nantinya akan kita tambahkan. Kemudian ini isi dari tabel mobilnya. Nah, ini nanti kita akan buat masing-masing tabelnya. Berarti ada 4 tabel ya. Ada user, kemudian ada role, ada kategori, dan ada mobil. Nah, ini silahkan dibuat untuk masing-masing tabelnya. Baik, di sini saya sudah selesai untuk pembuatan database dan juga tabel-tabelnya ya. Ada tabel rental dengan 4 tabel tadi kategori ya. Di sini sudah ada isinya juga. Kemudian mobil, kemudian role dan juga user. Ini user juga sudah saya coba isi. Nah, untuk koneksi database CodeIgniter dengan MySQL, kita buka di application config database.php. Kemudian kita akan tambahkan ya untuk username ya. Username-nya root, kemudian passwordnya untuk biasanya standarnya adalah kosong seperti ini.
Kemudian database-nya diisi dengan nama database yang sudah kita buat, yaitu rental. Nah, jadi tadi langkahnya adalah di application config, kemudian database.php. Kita setting untuk bagian username-nya adalah root, passwordnya secara default adalah kosong seperti ini. Kemudian nama database-nya adalah rental. Kemudian jangan lupa disimpan. Kemudian kita akan membuat model untuk proses CRUD atau create, read, update, dan delete. Ya, pada tahap ini akan dibuat fungsi-fungsi yang bisa digunakan berulang kali tanpa harus repot banyak-banyak membuat fungsi pada model. Nah, contohnya untuk insert data ke dalam database. Hanya buat satu fungsi untuk insert data ke database dan kita bisa gunakan secara berulang-ulang. Begitu juga dengan fungsi edit, hapus, dan update pada database-nya. Dan di sini kita akan buat dua buah model, yaitu model user.php dan model mobile.php. Nah, di sini yang pertama ada model user.php ya. Di sini ada beberapa function. Yang pertama ada simpan data, di mana di sini fungsinya untuk melakukan insert data ke dalam tabel user. Ya, jadi kita akan melakukan proses penyimpanan ke dalam tabel user dengan menggunakan this db insert, kemudian nama tabelnya adalah user, kemudian dengan data yang nantinya akan dikirim dari form ya, dari form di bagian webnya. Kemudian ada cek data untuk mengecek data yang ada di dalam tabel user. Kemudian ada get user, juga ini sama kurang lebih untuk mengecek atau mencari data di tabel user. Kemudian ada check user access, ini untuk mengecek akses menu di dalam database. Kemudian ada get user limit, ini untuk menampilkan data user dengan limit tertentu, di mana di sini limitnya adalah 10 ya. Kemudian yang kedua adalah model untuk mobil ya. Jadi model mobile.php. Nah, di sini ada function get mobil, di mana fungsinya untuk mengambil seluruh data mobil. Kemudian ada mobileware ya, di sini untuk mengambil data mobil dengan kriteria tertentu. Kemudian ada simpan mobil ya, untuk menyimpan data. Kemudian ada update mobil untuk melakukan proses pengupdatean data mobil. Kemudian ada hapus untuk melakukan delete. Kemudian ada total. Kemudian ada function get kategori, ini untuk mengambil data kategori. Kemudian kategori where, ini untuk mengambil kategori dengan kriteria tertentu. Kemudian ada simpan kategori, hapus kategori, update. Kemudian ada join kategori mobil untuk melakukan penggabungan antara tabel mobil dan juga tabel kategori. Nah, di sini dengan model seperti di atas ya, untuk menginput data ke dalam database kita bisa menggunakan function simpan ya, seperti yang tadi untuk simpan. Kemudian untuk menampilkan data atau mengambil data dari database kita bisa menggunakan function tampil. Kemudian untuk menghapus kita bisa gunakan function hapus, untuk mengupdate bisa menggunakan function update atau ubah. Nah, setelah kita membuat dua buah model tadi, yaitu model user dan juga model mobil, kita harus menambahkan atau mengatur autoload-nya ya, di bagian autoload.php agar model-model yang sudah dibuat itu bisa digunakan dan di-load secara otomatis. Ya, jadi tidak perlu kita load lagi di bagian controller. Sebetulnya bisa kita tambahkan nanti ketika pemanggilan atau pembuatan controllernya ya. Jadi kita panggil di masing-masing controller, tetapi agar berjalan secara otomatis kita akan tambahkan modelnya di bagian autoload. Nah, jadi ditambahkan di bagian autoload.php yaitu model user dan juga model mobil. Oke, di sini saya sudah buat juga untuk modelnya ya, model mobil, kemudian model user. Nah, kedua model ini akan kita tambahkan ya di dalam autoload-nya. Ya, kita buka config, kemudian autoload.php, kita cari di bagian autoload model. Nah, ini autoload model, kita tambahkan model user dan juga model mobil. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya, setelah UTS, kita akan lanjutkan
terkait dengan studi kasus rental mobil ini dengan pembuatan view dan juga controllernya. Karena di pertemuan ini kita baru membuat untuk koneksi database ya, struktur database, koneksi ke database, kemudian pembuatan model dan juga pengaturan yang lainnya ya terkait dengan tadi autoload, kemudian config database dan juga penambahan library dan juga helpernya. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.